Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami oleh host atau pembagi acara. Keluarga besar saya yaitu Pak Budi Slamet dari Kaltim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini, saat ini, kita semua, seluruh jamaah se-Nusantara yang dirahmati oleh Allah, semua dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama kita bersilaturahmi lewat Zoom. Dengan rahmatnya, malah kita tingkatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam rahmat yang agung, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sri tauladan bagi kita semua. Nabi yang terakhir yang disempurnakan oleh Allah untuk dicontoh oleh seluruh alam semesta. Kita langsung saja, saudaraku semua, marilah kita bersama-sama mengkaji, ngaji bareng karo dulur-dulurku kabeh gitu. Pada malam hari ini tema yang kita berikan tentang Baitul Haram. Apa Baitul Haram? Nah, bukan haram tapi haram. Apa Baitul Haram? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab, Baitul Haram. Rumah yang suci. Juga sama dengan Baitullah, rumah Allah. Juga bisa dikatakan masjid. Masjid, Baitullah, Baitul Haram sama. Adalah apa? Tempat suci dan tempat yang disucikan oleh Allah. Dan tempat untuk menghadap kita kepada Tuhan kita. Dengan kesucian hati kita untuk menghadap Tuhan. Tempatnya adalah di Baitullah, Baitul Haram atau masjid. Juga tempat kita berjamaah bareng-bareng, seduluran, persaudaraan dunia akhirat. Nah, di situ.
Maka di dalam masjid atau di dalam Baitul Haram adalah tempatnya jamaah persaudaraan dunia akhirat yang benar-benar diridhoi oleh Allah dan tempat yang suci dan disucikan oleh Allah, tempat keselamatan, dan masjid atau Baitul Haram adalah tempat yang benar-benar diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Tuhan satu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita. Itulah tempatnya di Baitul Haram. Tempat kita beribadah. Nah, tempat-tempat yang dibangun oleh imam kita, jamaah persaudaraan dunia akhirat. Kemarin Zoom kemarin judulnya bangunan keselamatan di Baitullah. Lah, itu bangunan yang dibangun oleh imamnya. Nah, kita sebagai makmum, disitulah kita bertempat, kita menerima pelajaran-pelajaran dari imamnya tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh imamnya, lengkap sudah bangunannya. Sehingga malam ini kita sama-sama akan membedah tempat Baitullah atau Baitul Haram yang di situ untuk apa? Untuk berjamaah, di situ tempat keselamatan bagi jamaah kita yang menempatinya di situ. Malam ini kita bagaimana kita bisa bangunannya masjid itu sudah jadi, terus bagaimana caranya kita itu bisa masuk ke dalamnya sehingga tahu dalamnya apa yang diajarkannya sehingga kita benar-benar mendapat keselamatan, mendapat keridhaan dari Allah karena kita bersama Tuhan, menghadap Tuhan bersama-sama di Baitullah atau Baitul Haram, tempat suci yang disucikan oleh Allah itu. Nah, di sini pengetahuan atau pelajaran malam hari ini kami sampaikan bagaimana kita bisa masuk ke Baitullah atau Baitul Haram atau masjid atau masuk jamaah bersama imam dan makmumnya di dalamnya bagaimana? Nah, alhamdulillah ini untuk semua jamaah kita. Alhamdulillah jamaah kita ini dengan bimbingan imam kita seluruhnya sudah iman. Dengan bimbingannya kita bisa tahu siapa Tuhan kita, siapa yang kita percaya. Jelas dengan bimbingannya kita jelas tahu. Makanya seluruh jamaah kita yakin sudah iman. Apakah semuanya sudah iman? Terus di sini
semuanya bisa hijrah ke. Nah, ini persyaratannya di dalam masuknya ke masjid itu ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Satu persyaratan masuk masjid atau masuk Baitullah atau Baitul Haram atau masuk jamaah berjamaah selamat dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Nah, apa syaratnya? Syarat masuk itu adalah niat taat. Syaratnya masuk ke Baitullah atau ke Baitul Haram atau masjid, masuk jamaah itu karena kita sudah iman, sudah percaya, tapi belum tentu keimananmu mempunyai ketaatan. Maka syaratnya yang diuji apa? Niat taat. Niat taat itu berurut, niat taat. Bukan niat dengan taat, bukan. Tapi niat taat sungguh-sungguh. Niat taat karena kita sudah iman, pindahlah hijrah ke dalam masjid, syaratnya niat taat. Taat yang bagaimana? Taat pada siapa? Pertama adalah taat pada Allah. Pertama taat pada Allah, kedua taat pada Rasulullah, ketiga taat pada uli amri. Ini benar-benar semua yang ingin selamat, yang imannya ingin sempurna, harus hijrah. Biar tahu dengan syarat-syarat itu sudah layakkah kita mempunyai ketaatan kepada Allah? Sudah layakkah kita mempunyai taat pada Rasulullah sebagai sri tauladan umat? Dan yang ketiga, sudah layakkah kita itu benar-benar taat pada uli amri kita atau pemimpin jamaah kita? Itu harus kita benar-benar menanyakan di diri kita. Di diri kita masing-masing. Kita ini sudah pantaskah, sudah mampukah masuk atau hijrah ke atau masuk jamaah di dalam Baitullah? Sudah layakkah? Sudah sempurnakah? Sudah utuhkah kita mempercayai Tuhan hanya satu Tuhan? Tiada ilah yang lain. Tiada Tuhan-Tuhan yang kita percaya selain hanya Allah tok. Sudahkah di situ utuhnya? Itu perlu, benar-benar perlu ditanyakan pada diri kita, saudaraku. Karena mempercayai, menyembah hanya Tuhan satu. Kalau hanya pengetahuan yang sering kita baca atau kita sampaikan, tapi kalau kita itu tidak sering menanyakan di diri kita, di hati kita, sudahkah yang kita percaya hanya Tuhan satu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sebagai pencipta atau penguasa alam semesta ini, yang hanya satu, yang maha melindungi, yang maha menyelamatkan. Terus kita tanyakan setiap waktu, setiap kita menjalani takdir kita. Di dalam menjalani takdir, berbagai macam tantangan
ujian, cobaan, gangguan dari iblis dan setan, dan gangguan dari nafsu kita sendiri, sudahkah kita itu mampu menguasai, mengimankan semua itu di diri kita? Sudahkah? Itu sering kita harus menanyakan sewaktu-waktu kita menjalani takdir dari Tuhan. Saudaraku semua, sering-seringlah jangan merasa jauh dari Tuhanmu terus dipertanyakan di hati kita. Kitab kita terus kita baca, ditadarus di diri kita sendiri. Yang kedua adalah taat pada Rasulullah sebagai suri tauladan kita, suri tauladan umat. Taatnya pada Rasulullah juga kita sering juga menanyakannya, apakah saya ini sudah menjalani apa yang dijalani Rasulullah? Ketaatan pada Rasulullah, apakah kita sudah mampu menyontoh perjalanannya Rasulullah, menyontoh perilakunya dari ketuhanan, perilaku tentang tauhid, perilaku tentang umat sebagai rahmatul alamin. Apakah kita sudah mampu? Jangan hanya bicara atau dengan menyampaikan atau membaca apa yang diwahyukan lewat Rasulullah, tapi perintah dan perilakunya itulah yang harus dicontoh oleh kita semua. Dengan ikrar kita, niat taat pada Allah dan Rasulullah itu sebagai syahadat yang sempurna. Yang ketiga adalah taat pada uli amri kita. Juga kita pertaruhkan. Karena bimbingan uli amri, tujuan kita taat nomor satu. Untuk mendapatkan kita menjadi, iman kita menjadi kuat, bisa taat pada Allah dan Rasulullah, itu harus punya pembimbing. Makanya uli amri adalah nomor satu yang kita tempuh dulu. Nah, karena kita sudah iman, taatnya nomor satu kepada uli amri dulu. Karena apa? Untuk menjadi taatnya pada Allah dan Rasulullah itu perlu bimbingan. Perlu bimbingan dari imam kita. Itu tentang pengetahuan. Lah, dari perilaku apa yang dilakukan oleh imam kita,
tentang pengetahuan dan kelakuan semua, apakah kita sudah benar-benar bersih mentaatinya dan menyontoh, dan sudah tahukah siapa yang kita contoh, siapa imam kita? Maka di sini kita harus sering-sering membaca di diri kita, di hati kita, dilalar terus. Untuk apa? Untuk benar-benar meyakini dan mentaati uli amri kita sebagai penuntun ke Allah, sebagai penuntun menyontoh Rasulullah adalah uli amri kita. Maka ketika niat taat kita utuh pada Allah, Rasulullah, dan uli amri, itu asli perintah Allah disuruh taat. Aslinya bagaimana perintah Allah? Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri. Nah, jelas di situ. Maka di sini ketiga ketaatan ini merupakan janji kita sebelum masuk masjid atau masuk ke Baitul Haram atau masuk di Baitullah atau berjamaah di dalam masjid persaudaraan dunia akhirat, itu harus benar-benar menjadi sumpah kita, ketaatan kita, siap mentaati Allah, Rasulullah, dan pembimbing kita. Imam wajib ditaati. Jangan sampai imam itu dikuasai, tapi ditaati. Kalau kita menguasai Rasulullah tidak bisa karena sudah meninggal. Kalau kita menguasai Allah apalagi tidak mampu, ya tidak bisa. Lah, imam kita juga jangan dikuasai. Kuasai bagaimana? Menguasai. Contoh menguasai adalah mengatur, berarti tidak taat. Jadi kita menyampaikan pengetahuan ini tahu pembedanya antara benar dan salah, antara hitam dan putih. Putihnya bagaimana? Ya benar-benar taat utuh, sempurna utuhnya. Lah, hitamnya bagaimana? Ya sering-sering atau keingkaran, penguasaan, atau ketidakpercayaan pada imam kita atau Allah dan Rasulnya. Itu batal dan tidak mungkin bisa masuk ke dalam jamaah atau tidak layak masuk di Baitullah atau di Baitul Haram. Itu jelas. Jadi pengetahuan ini jelas. Ini syahadat yang jelas. Kita harus benar-benar taat dan janji setia sampai mati. Iman sampai mati, setia taat sampai mati. Seperti itu. Kalau tidak sampai mati, celaka. Sudah jelas tentang ketaatanku, saudara? Tentang ketaatannya. Sangat jelas, Abah. Oke, Niku. Ya, terima kasih. Biar apa saya tanyakan setiap fase ini? Biar kita sama-sama, bersama-sama, kita ulang-ulang bersama-sama. Seperti kita itu mengulangi atau tadarus terus tentang pengetahuan keimanan, terus antara percaya, mempercaya, dan mempercayakan, itu terus diulang-ulang sampai hafal, ya sampai jadi kelakuan, sampai hidup
hidup rohnya menjadi benar-benar jadi orang iman. Nah, di sini juga syahadatnya juga harus jelas. Ketaatannya juga harus jelas. Benar-benar ditanyakan, sering-sering ditanyakan di diri kita. Cacat atau tidak mempercayai imam saya yang membimbing saya ke jalan Tuhan, diajak ke persaudaraan, keimanan, cacat gak? Nah, itu sering ditanyakan di diri kita, di hati kita. Nah, setelah kita sempurna niatnya, kita hijrah bersama-sama. Karena iman, ya ayyuhalladzina amanu wa hajarullah ini jelas. Berarti apa syaratnya masuk? Syaratnya hijrah harus membawa niat utuh taatnya kepada ati Allah wa ati Rasul wa uli amri. Masuklah kita di dalam masjid. Sebelum masuk kita bertanya, ada apa di dalam masjid? Nah, ini pengetahuan. Pasti kalau belum tahu di dalam Baitullah, di dalam masjid atau di persaudaraan, prosesnya kita harus tahu ada apa ya di dalam Baitullah, ada apa di dalam Baitul Haram, ada apa? Ada apa di dalam jamaah persaudaraan, keselamatan dunia akhirat, ada apa? Nah, kita masuk bersama-sama yang utuh niatnya, terus masuk. Di dalamnya ada imam dan makmum. Oh, jadi jamaah itu ada imam dan makmum. Kalau berjamaah tidak ada imam, tidak ada makmum, ya tidak jamaah. Nah, di sini. Karena kita ada imam dan makmum, ada pembimbing dan yang dibimbing, akhirnya namanya jamaah. Nah, jamaah apa? Nah, jamaah persaudaraan dunia akhirat, jamaah persaudaraan dan keselamatan. Tuh, kita akhirnya tahu. Jadi mantap masuk dalam masjid ternyata ada. Setelah kita mengetahui di dalam masjid ada imam dan makmum, oh ternyata makmum itu tidak hanya satu. Oh yang satu adalah imamnya. Oke jelas, alhamdulillah. Oh makmumnya siapa toh? Oh ternyata makmumnya ada tiga saf atau tiga barisan. Oh terdiri dari apa barisan-barisan atau saf-saf itu? Oh di sini diterangkan di dalam masjid barisan atau saf satu itu, oh bapak-bapak di dalamnya satu barisan bapak-bapak. Oh barisan rojul. Oh iya ya. Terus yang kedua barisan ibu-ibu. Oh atau anak atau nisa bahasa Arabnya ibu. Perempuan. Oh perempuan. Yang ketiga barisan apa? Barisan anak-anak. Oh, bahasa Arabnya walat. Oh, anak-anak barisannya. Nah, dari berbagai tiga barisan atau tiga saf ini mempunyai pengetahuan sendiri-sendiri yang memang itu beda antara bapak, ibu, dan anak-anak. Semuanya ketaatannya sama karena dari masuknya masjid atau jamaah itu sudah utuh taatnya. Sama dari bapak taatnya utuh, ibu-ibu juga utuh, anak-anak juga utuh. Bedanya apa? Ya sifatnya. Kalau sifat
anak-anak ya beda dengan ibu. Kalau sifat anak ya beda dengan bapak-bapak, beda sifatnya. Lah yang mempunyai sifat itu yang masing-masing di jamaah itu tergantung siapa yang mempunyai sifat-sifat anak-anak atau ibu-ibu atau sudah mempunyai tanggung jawab sebagai bapak-bapak, ya pasti beda. Tapi semua itu asli sistem Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Sistem Tuhan. Karena Tuhan juga menciptakan sistem yang seperti itu. Tidak menciptakan semua iman semua mempunyai yang tanggung jawab. Dan yang ditanggung jawab siapa kalau semuanya jadi rojul? Yang ditanggung jawab atau yang berjuang siapa? Yang membantu siapa? Yang dibantu siapa? Itu juga harus tahu porsi dan sifat-sifat kita. Kalau anak-anak jelas dalam segi keimanan ya anak-anak ya sering minta gendong aja. Dolanan minta maem, minta dulinan, setelah itu lapar, nangis, cari ibunya. Seperti itu tuh anak-anak. Dari segi kebutuhan, dari keimanan juga seperti itu. Dari keimanan beliau yang menjadi anak-anak ya senangannya ya orang patek mikir karo urung ngerti mikir, belum tahu tanggung jawab ya belum tahu wong anak-anak. Wis pokoke awur karo dulure, seneng, wis ngono, seneng aman, enjoy ya seperti itu. Wis gak tahu bahwa jamaah ini harus bagaimana, terus ada sistem yang dijalani itu bagaimana imamnya sudah berjalan sampai kemana atau ruku atau sujud, nggak tahu anak-anak itu. Ya pokoknya yang disawang ya ibunya. Karena ibu-ibu wajiblah taat pada bapak, wajib yang bantu perjuangannya bapak-bapak. Lah ibu juga wajib mendidik saudaranya yang masih anak-anak, sing sabar jadi ibu. Kadang itu ya wes nek wis dusul nggone ibuke wis ora ngerti penggawean, ora ngerti piye-piye, wis pokoke seneng tok. Seperti itu. Kadang nek ra keduman mangan ya iso nangis barang itu anak-anak. Oh ya asik karena semua itu sudah tersistem seperti itu. Tinggal jihadnya masing-masing. Anak juga bisa cepat menjadi ibu karena pengetahuan sudah meningkat, bisa membimbing yang lainnya, yang anak-anak lainnya. Seperti itu urut. Ibu juga begitu, ibu di sini bukan berarti jasad, tapi tentang keimanan, tentang tanggung jawab di sini. Nah, semua ini tentang tanggung jawab. Anak-anak juga bisa ibu-ibu ya benar juga ibu, apalagi rojul ya juga perempuan bisa menjadi rojul karena tanggung jawabnya, karena mampu untuk berjuang bersama-sama, mampu berbaris di garda ke depan dan sebagainya. Itulah fungsi atau barisan-barisan yang ada di dalam jamaah kita. Maka dari itu, kalau ada orang yang masuk masjid tidak melalui syarat seperti yang saya sampaikan tadi, syaratnya apa? Ya ati Allah, ati Rasul, duwe ketaatan, orang di ketaatan, wis pokoknya mlebu. Terus
masuknya tidak permisi, masuk langsung ke dalam masjid, masuk langsung ke dalam jamaah, itu perlu dipertanyakan. Saya ingin masuk jamaah, ingin menemui imamnya, nggak mau yang lainnya. Nah, itu tidak mungkin di jamaah kita atau di dalam jamaah aturannya tidak ada seperti itu. Sistemnya juga tidak ada seperti itu. Lah kalau benar-benar ada yang baru, ada yang masuk nyelonong, harus mengikuti aturan. Siapa yang membawa itu harus yang bertanggung jawab. Kalau lewat anak-anak ya anak-anak itulah yang bertanggung jawab, sehingga tanggung jawabnya bisa naik menjadi ibu-ibu juga. Nanti prosesnya begitu. Yang baru masuk tidak ada yang membawa, itu meragukan. Jangan-jangan serigala yang masuk, bahaya itu. Nah, kalau ada yang membawa dan bertanggung jawab, di situ kita menerima dengan sepenuh hati, dengan persaudaraan karena iman dan disaudarakan oleh pembimbingnya. Kalau tidak langsung imam, langsung tidak mungkin. Imam kita tidak bisa diganggu. Imam itu tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa diganggu. Imam adalah khusus utuhnya menghadap Tuhannya. Jadi tidak bisa diganggu atau dikuasai pun tidak bisa. Kalau ada jamaah baru atau orang yang baru masuk harus melalui jalur-jalur yang ditetapkan. Kalau tidak mau sistem, keluarkan saja. Itu tidak layak di dalam jamaah atau di dalam Baitullah. Nggak mungkin. Pasti itu membahayakan, perlu diusir. Seperti itu. Mengenai tentang apa yang ada di dalam masjid ini, saudaraku semua sudah jelas? Bukan. Sangat jelas, Abah. Jelas, Bah. Ngejelasinnya berulang-ulang, mantep, Bang. Ngejelasinnya berulang-ulang, mantap. Ya, terima kasih. Makanya karena apa kita berulang-ulang, saya ulang-ulang, ya kita juga bersama-sama mengulang-ulang. Tadarus. Jadi pengetahuan dan pelajaran kita diulang-ulang sampai jadi ketetapan di jiwa kita. Sampai tahu benar, salah, atau tahu putih dan hitamnya. Seperti itu. Maka ini penting sekali. Ya, sangat wajib sekali. Harus diulang-ulang. Sampai paham. Yang menyampaikan juga harus paham. Yang menyampaikan makanya bareng-bareng. Sehingga menjadi paham semua. Harapan kita seperti itu. Dan harapan kita semoga kita mendapat hidayah dari Tuhan kita bersama-sama. Gitu Lur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tanya. Silakan. Oh ya, saya terima. Monggo. Mbak, apa yang dijelaskan Mbak Hasan tadi sudah runut dan jelas. Masuk masjid, apa yang di dalam masjid. Cuman yang saya belum mungkin perlu diulang itu kegiatan di dalam masjid, Mbak. Kan ada 4 tahapan itu, toh, Mbak. Ya, siap. Gitu, tolong Mbak diurai kembali, Mbak. Oke. Oke. Siap. Keluarga besarku dan semua saudara-saudaraku. Nah, Mbak Hasan ini sangat memperhatikan kalau keluarga besarku itu belum paham. Kalau bertanya, difahamkan
atau siapa yang terdekat bisa memahamkan. Tapi malam ini baik siap menjawab atau siap mengulang-ulang. Tentang apa yang belum saya sampaikan karena niatnya syaratnya sudah jelas, terus yang di dalamnya juga sudah jelas, terus kita apa yang diajarkannya, gitu saudaraku ya. Oke, apa saja yang diajarkan di jamaah, nah, bisa dikatakan seperti itu. Terus apa yang diajarkan di dalam Baitul Haram, tempat yang suci, yang sakral, tempat yang dimuliakan oleh Allah itu apa yang diajarkannya. Sehingga tempat yang suci bersama Tuhannya itu menjadi keselamatan dunia akhirat itu apa yang diajarkannya. Nah, di sini akan saya sampaikan pengetahuan dari imam kita. Apa yang diajarkannya? Nah, yang diajarkannya ada 4 seperti yang ditanyakan saudaraku tadi. Apa? 1, yang diajarkan di dalam jamaah atau di dalam masjid itu ono pelajaran opo bahasa Jawa ini. Ada pelajaran apa yang diajarkan? Itu ini 1 yang diajarkan pertama belajar tentang adab tata krama. Ini penting sekali. Yo, semuanya penting, wajib, sangat wajib semua. Maka pada malam ini kita bedah tuntas pelajaran yang ada di dalam masjid atau di dalam jamaah kita di Baitullah. Mengajarkan 1 belajar dan diajari, belajar dan diajari. Karena belajar kita ada yang mengajari, yaitu siapa? Imam kita. Apa yang diajarkan? Adab tata krama. Adab tata krama. Bahasa Arabnya idat. Basa Jawa atau bahasa Indonesia adab tata krama. Apakah kita sudah mempunyai adab? Sudah mempunyai tata krama marang imam kita, marang orang tua kita, marang saudara-saudara kita. Oh, bahasa Jawa. Apakah kita sudah mempunyai adab tata krama kepada sedulur-sedulur? Sudahkah mempunyai adab kepada orang tua? Dan orang tua sudahkah mempunyai adab kepada tanggung jawabnya? Anak-anak atau ibu-ibu di dalam jasad, di dalam keimanan, apakah sudah mempunyai adab tata krama? Di sini pelajaran tentang adab tata krama ini sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah. Makanya yang diajarkan Rasulullah juga diajarkan oleh imam kita tentang apa? Adab tata krama. Yang tua buat contoh yang muda, yang anak-anak juga menyadari sebagai anak duwe adab karo wong tua. Jangan saenaknya dulu, saenaknya uteknya. Dume dadi anak-anak lepas landas. Minta gendong, setelah digendong dipipisi, itu enggak punya adab anak-anak seperti itu. Ya, sifat-sifat anak-anak itulah yang harus benar-benar dididik mempunyai adab, walaupun anak ya dididik adab. Tata krama karo orang tua. Maka hormati orang tua,
hormati kedua orang tuamu. Itu juga di Al-Quran yang dilakukan juga banyak tentang menghormati orang tua, tentang adab dan sebagainya. Itu juga diajarkan di jamaah kita. Kalau sebagai anak yang sudah masuk di dalam Masjid Al-Baitullah, ya sadar memang nggak mampu untuk mengikuti, yang belum diberi mampu oleh Tuhan untuk mengikuti, berjuang di garda ke depan atau membantu saudara kita atau bapak-bapak yang berjuang atau mempunyai tanggung jawab besar, ya enggak apa-apa. Semuanya itu berfungsi. Anak-anak juga menyadari. Pokok intinya bagaimana? Ojo ngriwuki, jangan mengganggu perjuangannya bapak-bapak. Bantulah dengan apalah. Dengan sikap-sikap yang adab toto kromo itu pun sangat membantu. Itulah perjuangan anak-anak. Juga ibu-ibu. Dengan beliaunya sebagai masih dalam keimanan ibu-ibu, membantu perjuangan, membantu membimbing dulur-dulur atau saudara-saudara yang masih posisi di anak-anak. Bagaimana bersama-sama menguatkan persaudaraan dari kekurangan atau kelebihan. Itulah juga perjuangan yang dimiliki oleh ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Karena bapak itu barisannya depan, hanya yang dilihat itu imamnya, nyontohnya imamnya ruku, ikut ruku. Kalau anak-anak tidak mampu menjangkau, ya apa-apa, contohnya yang di depannya. Makanya adab itu juga seperti itu. Tadi tentang di dalamnya ada apa, juga di situ pelajaran yang disampaikan. Menyontoh, tidak ikut berjuang sebagai ibu-ibu, ya bisanya apa, membantu apa. Kalau di sini saat ini untuk urusan ya dipinjam-pinjam nama atau apa, dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Kalau tidak suci, sungguh-sungguh karena di dalam Baitullah, saya geleng-geleng, tak akan mampu dan akan dibuang oleh Allah dan tidak akan ikut. Karena apa? Di dalam perjuangan keselamatan bersama-sama jamaah ini, semuanya itu harus bersih, jembar legowo, ikhlas, nyegoro, dan sebagainya. Gitu pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Belajar belajar bersaudara. Rasanya kok jepelu. Ini perlu ngombe iki. Ngombe ya. Air putih apa? Sik lur ya. Sik keluarga tak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjut. Apa pelajaran seterusnya? Pelajaran yang kedua seterusnya adalah belajar menyaudara. Nah, gitu kok ya sulit. Penak-penak. Belajar menyaudara dan saling melindungi. Jelas gitu loh. Nek seduluran kalau bersaudara atau seduluran itu yang jelas. Yang sungguh-sungguh seduluran itu. Bersaudara karena iman dan disaudarakan karena iman itu yang jelas. Yang jujur dengan saudaranya. Jangan mudah tersinggung atau berprasangka. Mengikuti jin kalau berprasangka terus. Perasaannya
nyawang saudaranya, nggak kepena, susah, seneng melihat saudaranya senang tuh loh, kadang nggak terima. Loh, ada seperti itu. Masya Allah. Jadi benar-benar di sini diajarkan di dalam masjid Jamaah Keselamatan ini, diajarkan menyaudara benar. Dengan menyaudara. Nyontoh dawuh Rasulullah. Pokoknya di sini itu pelajarannya komplit. Ya dari Allah sebagai Al-Quran, dari Rasulullah sebagai suri tauladan. Contoh. Itu ada semua, persaudaraan jelas adanya. Bermanfaat sekali semua. Kalau tidak mau sudah bersaudara, kok mengingkari sampai keluar persaudaraan? A'udzubillahi min dzalik. Dawuhnya Rasulullah itu tidak bisa masuk surga atau mampu surga, mampu kebahagiaan, mampu keselamatan, tidak bisa seperti itu. Nah, di sini dibimbing pelajaran kedua tentang persaudaraan dan saling melindungi. Cara melindungi bagaimana? Ya kokohkanlah persaudaraan ini. Kalau sudah ikrar persaudaraan dunia akhirat sampai mati, itu benar-benar kita itu asli sampai mati. Jadi berani, tidak hanya di mulut. Melihat selalu cacatnya saudara saja. Itu belum sempurna imannya, belum sempurna persaudaraannya. Cara untuk bersaudara yang sempurna bagaimana? Kuncinya adalah jujur, jembar legowo, jujur pada hati. Perasaan-perasaan, tinggalkan utek-utek sing kotor pada saudaramu. Tuduhan yang tidak fakta, cacat sekali persaudaraanmu, cacat juga imanmu. Seperti itu. Maka persaudaraan ini tolong kita kembangkan pengetahuan tentang persaudaraan di RBT-an. Adab tata kromo juga dikembangkan di RBT-an. Harus terus diulang-ulang sampai semua itu paham dan menjadi kelakuan, dan akhirnya kita mendapat hidayah dari Allah, benar-benar utuh jiwa raga kita. Sama-sama satu imam, satu iman, satu tujuan, dan asli satu Tuhan. Kalau sudah mendapat hidayah, itu harapan imam kita. Semuanya seperti itu. Persaudaraan dikokohkan, apalagi memandang kekurangan, menurut kekurangan memandang saudaranya itu salah atau benar itu belum tentu, karena kamu tidak jujur dari hatimu, jujur ya. Kok penasaran, kok ada empane kok kurang pas, tanyakanlah. Wahai saudaraku, ada apa? Kok begini? Yang jujur. Karena kejujuran kunci kokohnya persaudaraan. Karena kejujuran kunci kokohnya persaudaraan. Kunci itu ya nomor satu. Kalau persaudaraan tidak jujur, ngalamat, buyar. Tidak ada kepercayaan sesama saudara. Tidak ada. Yang ada apa? Prasangka dan prasangka. Seperti itu. Saling melindungi seharusnya.
Kalau sudah kokoh, sumpah setia sampai mati persaudaraan, lindungi. Kalau memang itu ada cacat atau salah, lindungi. Apalagi tentang kesalahan di luar jamaah. Contoh, di luar jamaah katakanlah kita naik sepeda kena razia lah, yang saudara kita kena razia di luar, nggak bawa uang, akhirnya bagaimana? Ya kalau kita tahu langsung, jangan sampai saudara kita dituduh pencuri karena tidak membawa surat-surat lengkap. Ya kita hadapi, ini saudaraku beneran, harus saya bela sekali. Itu contoh kecil. Kalau memang salah, katakanlah ada perbuatan salah, luput khilaf di dalam jamaah saudara, yang lainnya harus juga melindungi. Kesalahan apa toh? Oh alah, tadi toh. Mencuri roti. Masya Allah saudaraku, ini memang ya memang ditakdirkan tidak punya apa-apalah, memang saat itu memang lesu atau bagaimana sampai nyolong mencuri rotinya keluar jamaah. Kita tahu langsung dibelani. Wah ini harus dipenjara katanya yang orang luar. Oh ya kita ya harus membelani, melindungi. Ya enggak mungkin hanya roti saya ganti, dendanya berapa saya ganti. Pokoknya saudaraku tidak dipenjarakan, tidak dilaporkan ke polisian dan tidak dipenjarakan. Ya kita lindungi. Seperti itu kokohnya melindungi sesama saudara. Contoh-contoh kecil, apalagi ada yang besar. Dan semoga tidak adalah, semoga diridhoi oleh Allah, semua keluarga besar jamaah persaudaraan utuh dan diselamatkan. Yakinlah kita terselamatkan. Tapi semoga tidak ada juga saudara yang kelaparan. Saya yakin kalau iman kita utuh, mempercayakan Tuhan satu, tidak mungkin saudara kita yang iman utuh itu sampai tidak bisa kerja atau tidak bisa makan. Tidak percaya saya. Karena ada, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Rasa percayanya pada Tuhannya itu loh, perlu ditanyakan utuhnya. Sudah taatkah pada Tuhanmu, pada Rasulmu, pada uli amri? Itu juga jembatan-jembatan. Karena kita kok sampai seperti ini, bagaimana? Diopesi, diteliti di dalam jiwa kita, hati kita. Iqra kitabaka kafa. Nah, iki diwoco terus. Hati ini, jiwa ini diwoco bolak-balik. Hubungan aku karo umat bagaimana, hubungan aku karo makhluk bagaimana, hubungan saya dengan saudara bagaimana, terus. Lah kamu kotor menjadi saudara, kotor dengan saudaramu, prasangka-prasangka, apalagi kotor sama Tuhanmu. Aku wis iman, aku wis begini kok begini loh. Cacat. Allah enggak adil loh, cacat imanmu. Saudaraku diberi kenikmatan, diberi kelancaran, saya kok enggak lancar, cacat. Karena engkau tidak terima memandang rahmatnya Tuhan yang diberikannya. Karena kamu belum, saudaraku yang belum mendapatkan pertolongan, bersabarlah. Dan selalu memohon, mendekatkan diri terus, genggam terus rasa percayamu pada Tuhanmu. Besarkan. Gak mungkin kamu tidak ditolong. Gak mungkin. Tuh. Nah, di situ pelajaran-pelajaran di dalam masjid, di dalam jamaah kita, di Baitullah yang sempurna, di dalam keselamatan. Kalau melanggar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Baitullah, maka di situ juga akan
keluar, tidak mampu, tidak kerasan di Baitullah. Pelajaran yang diajarkan ketiga apa? Nah ini, biar tambah cepat nih. Pelajaran yang ketiga adalah belajar bersama-sama memperjuangkan nasib. Memperjuangkan nasib. Fatah itu membuka. Fatah itu bahasa Arab. Artinya pembuka. Bisa dikatakan pembuka tergantung rentetannya. Nah di sini jelas pembuka. Bersama-sama memperjuangkan itu juga membuka. Memperjuangkan. Dari bahasa memperjuangkan nasib itu juga membuka. Bareng-bareng. Ayo dibuka. Bareng-bareng berjuang. Bareng-bareng berarti kita mulai. Nah kalau selesai berjuang ya tidak berjuang namanya, ya menikmati perjuangannya itu. Hasil atau tidak, kalah atau menang. Kalau zaman Rasulullah perang menang atau kalah. Nah kalau di sini memperjuangkan nasib kita itu loh. Lolos apa enggak, apa nasib kita itu rendah di hadapan makhluk atau di hadapan Allah pancet rendah saja. Yang memperjuangkan, diperjuangkan. Kekokohan keimanan kita juga diperjuangkan. Nasib kita juga diperjuangkan bersama-sama. Maka kekuatan perjuangan yang bersama-sama dengan tim jamaah yang ada. Itu Allah pasti merinduinya. Kalau berjuang ya benar-benar tulus, ya ikhlas. Niat, gerak berjuang itu gerak, hidup, jiwanya hidup. Ayo berjuang, terus menang, terus sedekap saja, itu namanya enggak berjuang. Ya ngomong tok, berjuang enggak gerak, hanya bicara saja, ya tidak berjuang namanya. Jadi kita harus tahu pembedanya jelas, hitam putihnya. Seperti itu. Pelajaran pengetahuan keempat. Apa yang diajarkannya? Tentang pelajaran yang ketiga, perjuangan memperjuangkan itu di Al-Quran juga full. Nah, perintah Allah full. Maka saya cepat. Yang keempat apa? Isi pelajaran yang keempat di dalam Baitullah adalah melaksanakan semua ajaran untuk menjemput kemenangan, namanya falah. Nah, falah itu menjemput kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari bersama-sama. Wis dipanggil hayya 'alal falah. Nah, tapi berjuang dulu. Wong fatah belum, berjuang belum, jaluk kemenangan, jaluk kebahagiaan, kesuksesan. Lah, kemerdekaan nasib diperjuangkan nih belum, kok ingin mulia. Ya urut, jadi urut gitu. Jadi melaksanakan semua ajaran, jadi ngelakoni, menjalani semua ajaran-ajaran pengetahuan yang disampaikan, yang ada di Baitullah itu dilakoni semua, baru menjemput kemenangan. Kalau salah satunya tidak dijalani, ya nggak mungkin menang. Itu persyaratan jelas. Kalau ingin perang ya persyaratannya itu lengkap. Mengenai persiapan yang dibutuhkan, teori-teori strategi, dipelajari semua. Itu persiapan perang, strategi, terus apa yang dibawa untuk peperangan, makanan dan sebagainya, peralatan pedang dan sebagainya, diasah semua.
Terutama bekal yang paling berharga dan paling harus itu adalah bekal niat taat, bekal keimanan yang utuh, taatnya pada Tuhan, taat kita mempercayai Tuhan sampai mati. Nah, jihadnya tentang keimanan. Gedek rasa percayane nalikane memperjuangkan nasib juga harus begitu. Benar-benar bersandar dan bergantungnya itu harus utuh. Pasti berhasil. Tidak mungkin tidak berhasil. Tidak mungkin. Saya itu paham sekali. Karena paham Allah yang maha murah, Allah maha pelindung. Kok nggak dilindungi, nggak dimurahi, kok nggak diberi yang maha pemberi. Itu tanyakan dulu di hati kita. Cacat nggak? Belum bertanya cacatnya diri kita kok. Nyacat Tuhannya kok saya diberi kalah, kok saya nggak berhasil. Jadi pembeda itu harus tahu, saudaraku semua. Kita harus tahu untuk berjuang itu harus tahu pembedanya. Semua ini pembedanya harus tahu. Makanya kita oleh imam kita langsung mendapat perintah bahasan. Pelajaran ini harus diulang-ulang, bahkan sampai enggak apa-apa. Sampai semua saudara-saudara itu paham. Sampai paham roh maksud, roh pembeda, terus jadi kelakuan. Langsung Allah juga semoga segera memberikan hidayah bagi kita semua yang kokoh, niatnya utuh, bersih. Karena kita di dalam Baitul Haram atau Baitullah bersama-sama jamaah menghadap Tuhan yang Maha Suci. Jadi tempat suci itu jangan dikotori. Kalau tempat suci ya kita juga harus suci. Sucinya ya harus tidak cacat pada mempercayai Tuhan, harus taat, utuh. Seperti itu, saudara. Ini jelas, ya, sebelum ini ada, urut-urutannya ada. Masih ada satu pelajaran yang dalam, ini pelajaran luarnya. Ya benar pelajaran ini di dalam Baitullah yang diajarkan, tapi yang kita lakukan itu bentuk luarnya. Contoh, luar itu bagaimana belajar adab tata krama itu kan luar. Nah, ada pelajaran yang dalam. Namanya apa? Hakikat. Dalam kan jero. Jero, urusan jero hubungan kita dengan Tuhan. Itu namanya pelajaran dalam. Nah, ini pelajaran luar. Bentuknya apa? Syariat namanya. Nah, syariatnya kita pelajaran ini zaman putusan Tuhan Nabi Adam sampai sekarang ya yang diajarkan ya seperti ini. Yang ada di Al-Qur'an ya seperti ini. Tinggal kita membedah wawasan-wawasan sehingga jadi kelakuan. Makanya diulang-ulang terus. Sampai roh pasti bagaimana. Oh ini. Oh. Kita sama-sama. Yang bicara ini juga. Sama-sama semua. Karena kita makmum. Diperintah imamnya. Kita manut. Taat. Terus harapan kita semua jadi kelakuan semua. Memahami antara yang diperintahkan Allah lewat syariat dan memahami yang diperintahkan Allah urusan dalam tentang keimanan jero. Yang bentuk syariat atau yang pelajaran ini di dalam Baitullah ini sudah paham keluargaku, saudaraku semua? Ya, Mbah. Alhamdulillah, Abah. Sangat paham, Abah.
Mantap Abang. bener, Bah. Mantap. Sepaket. Oke, alhamdulillah semua itu berkat Allah. Semoga semuanya mendapat hidayah. Kalau sudah paham, saya lanjutkan pelajaran dalam, pelajaran Kobut. berikut. Lu. Oke, saya lanjutkan. Apa ada yang bertanya? Lanjutkan, Bah. Mantap, Bah. HP ngedrop. HP ngedrop. Ya tolong dicas, Lur. Oke. Ya, sebelum dilanjutkan, saudara-saudaraku, barangkali ada yang belum jelas, boleh ditanyakan sama mbahnya. Dari awal sampai akhir penjelasan tadi, mana yang belum jelas kiranya, monggo ditanyakan. Dan kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan dilanjutkan lagi sama mbahnya. Monggo yang belum paham, silakan. Lanjut, Lur. Ya, Mbah, monggo dilajengaken, dilanjut, Mbah. Siap. Pokoknya intinya bareng-bareng karena kita jamaah bareng-bareng. Pelajaran seterusnya adalah pelajaran untuk hakikat. Apa pelajarannya? Yang kita harus memahami dan sudah menjalani. Aslinya dari pengetahuan atau bimbingan imam kita dari awal jamaah, aslinya imam kita itu sudah membimbingnya, sudah menyampaikan, sudah menuntun pada kita semua dari awal. Nah, pelajaran-pelajaran dari awal memang saat ini fasenya tentang laku. Sampai dulu itu saya ingat sekali. Yang penting wis paham rak paham, wis titipno sing kuwasa, maju terus. Manuto dengan apa yang saya sampaikan. Paham alhamdulillah, enggak paham alhamdulillah, seperti dulu itu. Dan benar-benar imam kita itu menuntun terus. Lakunya yang didahulukan dulu. Alhamdulillah Mbah juga bersyukur karena dulu itu Mbah belum tahu tentang pengetahuan yang pas. Alhamdulillah sekarang ditunjukkan oleh imam kita pelajaran fasenya tentang pengetahuan. Makanya seluruh jamaah saya bersyukur saudara-saudara kita, keluarga kita di jamaah ini sudah cerdas-cerdas menalarkan pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan imamnya, atau menalarkan pengetahuan atau pelajaran-pelajaran dari Al-Quran juga dari Rasulullah. Itu saudara-saudara sudah cerdas-cerdas. Saya bilang cerdas ya karena saya tahu bagaimana. Karena saya mengikuti hizum tapi tidak tampil saya. Nyimak saja. Oh, dulurku sudah cerdas-cerdas. Seperti itu. Ya, selingan tertawa nih. Selingan syukur pada Tuhan saya. Oke, saya lanjutkan tentang pelajaran dalam. Apa pelajaran dalam yang ada di Baitullah atau di dalam jamaah kita yang sudah kita jalani? Contoh, satu pelajaran yang asli di Baitullah, di Baitul Haram, di dalam masjid Baitullah, tempat keselamatan ini kuncinya.
Kabeh kok kuncinya. Ya memang ini tak tunjukkan karena saya ditunjukkan oleh imam kita. Ya, ini saya tunjukkan. Walaupun sebagian saudara sudah tahu, tidak apa-apa, mari kita ulang-ulang terus. Jangan bosan-bosan, tidak apa-apa. Sing jembar, sing legowo. Karena apa? Kita wajib mengulang-ulang untuk saudara kita yang memang belum mendengar atau belum paham. Sehingga saling bersama-sama, jangan sampai semua jamaah se-jagat raya atau se-Nusantara ada yang ketinggalan. Kalau sudah di dalam masjid, sudah di dalam jamaah, jangan sampai harapan kita jangan sampai ketinggalan. Karena mungkin ada udzur atau bagaimana, tidak apa-apa. Makanya untuk mengulang-ulang termasuk erbitan itu solusi-solusi untuk menebarkan, meluaskan cakrawala, menebarkan tauhid seluruh Nusantara termasuk khususnya di jamaah kita biar menjadi paham dan menjadi kelakuan semua. Apa kunci keselamatan di dalam pengetahuan yang diajarkan di dalam masjid atau jamaah? Kuncinya jelas. Kalau bahasa umum adalah rukun Islam ada 5. Nek sahadatnya apa? Sahadatnya sudah jelas. Kita sudah, karena kita sudah iman, bersahadat, niat utuh pada Allah, Rasulullah, dan uli amri itu sahadat. Sudah dijelaskan di atas. Tuh, itu pelajaran dalam. Terus kita membedah tentang sholat. Nah, sholat adalah modal dalam diri kita. Modal dalam diri. Sholat itu modal dalam diri. Atau pelajaran jeru. Bekali awake dhewe jiwae. Untuk menghadap Tuhan. Sholat itu menghadap Tuhan. Modal utama. Modal dalam diri. Sholat yang kita lakukan di dalam, karena apa? Kita sudah melakukan as-sholatu mikhrajul mukminin. Nah, sholat awak dhewe mikhraj. Itu perintah Allah. Semua ada di Al-Quran. Jadi untuk menghadap Tuhan, mikhraj lurus, suci, bening, resi. Urusannya menghadap Tuhan lurus. Tidak mungkin menggok-menggok, nggak mungkin belayang-belayang. Karena mikhraj lurus, utuh. Hanya Allah tok sing tak sembah. Nah, seperti itu. Utuh dengan kemahaannya tahu. Yang maha satu itu loh. Yang saya sembah. Sehingga lurus. Dikatakan lurus ya enggak bengkok. Dikatakan lurus ya lurus. Semakin lurusnya, besarnya rasa percaya kita pada yang kita sembah, mikhraj lurusnya gede, ya malah kokoh iman kita. Itu langsung jadi kelakuan dalam mikhrajul mukminin. Sholat awak dhewe ya mikhrajul mukminin. As-sholatu daimun, langgeng, ora pedot. Ora pedot langgeng daimun, langgeng oleh nyembah, ora adoh karo penciptane, langgeng utuh, ora ucul, selalu bersama. Innallaha ma'ana, jelas. Nah, apakah sholat kita sudah seperti itu? Kita tanyakan pada diri kita. Terus pelajaran ini diulang-ulang sampai benar-benar kita asli bisa sholat.
bisa menyembah dengan kesucian hati, beningnya hati, kelurusan hati, resiknya hati, hanya untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin, jelas. Hanya karena Engkau ya Allah. Hanya karena Engkau Tuhanku. Engkau. Hanya satu, hanya Engkau yang kami percaya. Kami serahkan semua. Jiwa raga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kabeh sak polah tingkai awak dhewe, nglakoni takdire awak dhewe, ibadah awak dhewe. Bentuk amilus sholihah awak dhewe. Uripe dhewe sempurna urip dikeki urip sing kaya ngene sempurnane kita syukuri. Kita disempurnakan mempunyai akal, punya akal yang sempurna. Kita manfaatkan, kita jalankan. Kalau saudara kita, kalau ada yang tidak mempergunakan akal, jadinya hewan. Jangan seperti hewan tidak punya akal. Maka hewan itu tidak punya akal. Mencari makan bingung. Pasti ada yang kalau hewan peliharaan ya kalau tidak diberi makan tidak bisa makan. Kalau hewan yang liar ya wis ngawur seperti itu. Dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan ya wis ya seperti itu, tidak punya. Lah syukurlah kita sebagai manusia yang sempurna disempurnakan diberi mahkota. Lah semua itu kita serahkan di dalam bentuk ibadah, kita serahkan hanya kepadamu ya Allah. Seperti itu. Makanya jadi bentuk ibadah kita, sholat kita, jadi kelakuan. Kalau sholat kita tidak menjadi kelakuan berarti belum paham tentang sholat. Makanya jelas kalau sudah paham jelas menjadi as-sholatu tanha anil faksa wal munkar. Jelas semua itu tersistem oleh Tuhan dan dilindungi Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Jelas semuanya. Karena kita tidak pernah putus, tidak pernah jauh dengan Tuhan, genggam terus yang kita percaya ya Tuhan kita. Kenceng anggone netapno di diri kita. Kenceng. Jangan merasa jauh. Bahwa kuasanya Tuhan bersama kita. Terus seperti itu. Percaya kita. Gitu loh ya, ayat-ayat tentang sholat itu banyak sekali. As-sholatu lidzikri. Tentang apa? Jiwa kita setiap hari, setiap melek tidur turu, bernapas. Itu penuh apa? Penuh ingat pada Tuhan yang kita percaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Asli semua itu bimbingan perintah Allah itu jelas kalau kita benar-benar bisa melaksanakan dan memang kita taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada imam kita yang membimbing mengajak ke tuntunan seperti itu, selamatlah kita. Pasti selamat, tidak mungkin nggak selamat. Oke, saya lanjutkan tentang apa? Sadat sudah, sholat juga sudah. Ya cukuplah. Kalau nanti kurang, ada putu-putu saya itu yang ahli Al-Quran jelas. Banyak menerangkan tentang sholat. Langsung saja Mbak langsung menerangkan tentang zakat. Maka untuk keselamatan memang syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji itu harus kita
Jalani. Biar tahu ini pelajaran dalam. Dulu hakikat seperti itu. Tentang zakat, modalnya apa zakat? Kita harus sadar modalnya apa? Persaudaraan seperti yang diajarkan di dalam pelajaran tadi. Semua ada di pelajaran. Kalau kita pandai-pandai memberi cakrawala kita membedah pengetahuan ini. Karena apa? Ya semua yang diajarkan di dalam Baitullah ini Quran blek dari ajaran Nabi Adam sampai Rasulullah sempurna. Ini loh uli amri yang disampaikan ini juga sempurna. Isine yo iki sing diajarno yo iki para nabi-nabi. Maka kita nyontoh ngeblat. Sekarang tentang zakat. Zakat modalnya apa? Persaudaraan. Kokohnya persaudaraan, saling melindungi, saling menyaudari. Akhirnya tahu. Bentuk apa taunya? Bentuk roh to nek dulure ora iso mangan kan, tidak bisa makan. Lihat toh saudara memang belum tahu, harus diberitahu. Karena yang tahu itu adalah kelebihan. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang zakat di antaranya. Yang diwajibkan zakat itu siapa? Yang diwajibkan jariyah atau infak atau sodako itu siapa? Di sini kuncinya modalnya adalah persaudaraan. Modalnya persaudaraan. Dawe Allah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Niku putu-putu saya lebih pinter. Tapi baik genah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kita pahami tentang dawe Allah. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jadi memberikan zakat itu tidak menunggu apa itu bentuk uang atau beras atau harta benda. Enggak itu saja. Pokoknya bagaimana zakat itu? Pokoknya kita itu modalnya saudaraan, di antara memandang saudara ini kita mempunyai lebih. Wa mimma rozaqnahum yunfikun itu lebih. Kelebihan. Nah, sing dilebihan itu ojo dimaknani hanya duit, hanya uang, hanya beras, jangan. Hanya harta benda, jangan. Ya jiwa raga. Ya seperti itu kalau jihad itu. Jihad itu ya harta benda. Ladina amanu wajaru wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Jelas, semuanya jelas sekali. Urut. Zakat ya seperti persaudaraan, tahu kita diberi lebih oleh Allah, apa yang diberikan lebih oleh Tuhan kita. Contohnya karena kita modalnya persahabatan, tahu ukur. Kalau memang di dalam persaudaraan ini tentang saudara kita memang layak dibantu dengan apa? Dengan kebutuhan, memang saudara kita itu kekurangan. Terus ada yang lebih, ya itulah yang diperintahkan oleh Allah, lebihnya itu diperintahkan untuk memberikannya. Itu perintah Tuhan. Apakah mengenai kebutuhan? Tidak. Mengenai lebih yang dibahasakan lebih itu maknanya itu tidak hanya harta benda. Lebihnya Allah memberikan ilmu pengetahuan itu wajib menzakati. Zakatnya bagaimana? Ya disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu zakatnya. Zakat hanya dipandang dari harta benda saja. Kalau yang pandai-pandai, yang pinter, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Kalau oleh Allah tidak diberi harta benda, terus punyanya hanya kepandaian, terus malah tidak zakat. Perintah zakat itu untuk semua. Karena yang merasa lebih itu yang harus diberikan. Lebihnya tentang ilmu pengetahuan ya
wajib memberikan kepada saudaranya yang belum tahu tentang pengetahuan. Makanya di sini bersama-sama tadarus terus. Yang memang belum tahu sehingga menjadi tahu. Yang belum makan sehingga iso makan bareng. Seperti itu. Intinya bagaimana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Intinya yang lebih itu. Pokoknya lebih ya wajib mengeluarkannya. Gitu, saudaraku. Saya teruskan. Ini semakin malam semakin seru ya. Tentang apa? Puasa. Puasa. Puasa dalam pengertian umum adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari lapar, dari makan dan minum. Itu umum. Di sini modal tentang puasa apa? Tidak keluar dari masjid. Loh, pengetahuan kan kalau belum tahu ya bingung kok gitu ya. Modalnya puasa kok gitu. Tidak keluar dari masjid. Tidak keluar dari Baitullah. Tidak keluar dari Masjidil Haram. Tidak keluar dari persaudaraan atau jamaah. Itu namanya puasa. Menahan diri. Puasa menahan diri. Yang ditahan apa? Ya jangan sampai keluar dari masjid, dari Baitullah, dari persaudaraan dunia akhirat jamaah. Karena apa? Kalau tidak keluar berarti selamat. Harus tahu pembedanya. Kalau keluar, kok bisa keluar sudah di dalam Baitullah? Bisa. Kok bisa keluar sudah di dalam jamaah? Bisa. Karena tidak mampu menahan diri. Bagaimana pelanggarannya? Contoh, yang keluar tidak mampu berpuasa, tidak mampu menahan diri. Ya banyak contoh-contoh. Contoh, nyacat Tuhannya seperti apa? Saya sudah sholat, saya sudah amal dan sebagainya. Kok saya diberi gini saja, sakit saja tidak sembuh-sembuh. Nyacat. Saya tidak percaya sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Nah, kalau bahasa itu tidak ditahan, kok sampai mengeluarkan tidak percaya sama Tuhan. Nyacat kebesarannya. Itu sudah keluar dari Baitullah. Tidak akan selamat namanya. Atau persaudaraan dalam jamaah. Nyacat imam, tidak jadi taat. Oh, imam apa? Seperti itu. Dulu baik, sekarang kok nggak baik. Wah, nggak mau ah. Nah, itu nggak bisa menahan diri namanya. Berarti tidak puasa. Itu seperti itu contoh-contoh hitam putihnya. Itu seperti itu. Menahan diri jangan sampai keluar masjid. Kalau keluarnya tidak selamat. Kalau contoh kecil, kekhilafan kecil, jangan sampai ingkar. Kecil-kecil ya keluar sadar lagi. Cepat satset kembali ke Baitullah lagi, kembali bersaudara lagi. Ya namanya manusia, jelas makhluk wanesian, itulah sempurnanya manusia sehingga cepatlah sadar, cepatlah kembali kepada Tuhanmu, pasti akan selamat. Kalau lama-lama ya akhirnya disaut oleh iblis, saut oleh jin, sehingga tidak akan kembali kepada Tuhannya. Itu yang menjadikan tidak selamat, saudaraku. Nah, jelas puasanya dari sholat modalnya dalam diri, dari zakat modalnya dari puasa
modalnya tidak keluar dari masjid. Tuh. Nah, sekarang haji bagaimana, Mbah? Haji dikatakan kita sudah haji, tidak hanya kupluk putih, tidak hanya kita sudah di Baitul Haram, sudah pernah di dalam Baitul Haram, sudah hijrah ke Baitul Haram, Baitullah, tanah suci, dan sebagainya. Tidak seperti itu, hanya seperti itu, tidak. Benar-benar kita harus paham kalau tentang haji. Modalnya bagaimana? Penetapan semua. Semua itu apa maksudnya? Ya semua pengetahuan, semua perilaku, semua yang diajarkan ditetapkan dalam bareng-bareng, melakukan bareng-bareng berjamaah lu. Bareng-bareng haji itu mesti bareng-bareng, penetapan bersama-sama. Sama-sama nglakoni madhep ring nggone Gusti Allah. Sama-sama menjalani beribadah ke tanah suci, sama-sama ke dalam Baitullah, sama-sama ke Baitul Haram sama-sama. Nah itu loh namanya haji. Terus haji itu bisa dikatakan haji mabrur atau mardud. Nah, kudu tahu. Kalau sudah seperti itu, pasti beda. Kalau mau haji yang benar-benar mabrur, ya mampu bersama-sama menjalani dan mampu bisa menyampaikan. Itu mampu hujah, nyeritakno nalikane mlaku bareng-bareng, nalikane berhaji bareng-bareng. Ki basa Jawa ya. Nalikane bersama-sama, ketika bersama-sama berhaji mampu hujah menyampaikan tentang apa? Tentang pengetahuan, tentang perilaku keimanan nalikane bersama Tuhan. Nyaman di Baitullah, terus bersama-sama saudara menghadap Tuhan, penuh kemuliaan, penuh wis tidak dibayang. Pokok intine diterangno kabeh sing mengenai pengetahuan yang dialami dalam Baitullah tadi, pelajaran-pelajaran atau apa itu disampaikan sehingga mampu hujah setiap ada saudara yang datang menghormati itu disampaikan, diceritani. Oh, di dalam Baitullah begini. Nalikane saya berhaji ke tanah suci begini. Sehingga yang mendengarkan, yang bersilaturahmi menyambut kedatangan saudara yang sudah haji itu benar-benar menjadi berkah, tambah semangat, tambah senang karena bersama Tuhannya di Baitullah dan sebagainya lah. Pengetahuan apa yang menjadikan orang yang bersilaturahmi itu menjadi tambah dekatnya pada Tuhan, menjadi semangatnya juga ingin melakukan seperti saudara yang sudah haji bersama-sama. Kalau mardud bagaimana? Mardud itu tidak bisa, sebaliknya hitam dan putih jelas, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa hujah. Kalau disambangi atau silaturahmi bagaimana? Diam aja. Bah, saya minta doanya karena sudah datang haji, karena sudah bersama Tuhan di sana, doanya mujarab. Kata seperti itu, terkabul dan dikabulkan. Tidak bisa untuk memberi pengetahuan sehingga dia itu tertarik, sehingga itu ingin melaksanakan seperti bersama-sama dengan saudaranya menghadap Tuhannya yang luar biasa. Itu tidak bisa. Akhirnya ya dingkro aja, wes itu minum air yam-yam atau apa itu. Atau perilakunya tidak ditunjukkan, itu mardud namanya. Tidak ditunjukkan sikap hajinya, pengetahuan dan sebagainya itu.
saudaraku semuanya, ini pengetahuannya komplit, syariatnya komplit. Syariat maksudnya urusan pengetahuan yang luar. Contohnya tadi lu di dalam masjid tentang apa? Pengetahuan, adab, tata krama, dan lain perjuangan dan sebagainya itu namanya syar'i, syariat. Nah, dalamnya ini pelajaran yang perilaku yang kita lakukan karena kita perilaku jeru untuk bertuhan. Nah, ini tentang keselamatan, bisa selamat ya sudah kita jalani dengan syahadat kita juga jelas, sholat kita yo genah, yo bisa menyampaikan, yo paham, menyembah Tuhan caranya bagaimana, tahu yang kita sembah caranya bagaimana, sudah lengkap semua. Tentang zakat, puasa, dan haji pun sudah sempurna. Maka semua itu, semua jamaah yang ada di Baitullah, yakinlah pasti selamat dan diselamatkan oleh Allah, dan yakinlah akan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas pasti menemui dan menerima kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bersama-sama mendapat hidayah dari Allah dan bermanfaat kepada kita dan saudara-saudaraku semua. Oke, sebelum kita tutup pengetahuan yang saya sampaikan ini, kemungkinan ada yang kurang paham, siap saya menjawabnya. Monggo kalau ada yang bertanya. Monggo Pak Host, Pak Budi, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada ya saya tunggu. Kita tutup bersama-sama, semoga berkah. Monggo Pak Budi, sampaikan kalau ada yang bertanya. Baik, Mbak Hasan, sudah runtut penjelasan dari panjenengan, Mbak Hasan, tentang pelajaran yang ada di dalam masjid, baik itu pelajaran luar maupun pelajaran dalam. Dan pelajaran dalam di sini tadi mengenai bangunan keselamatan, yaitu yang biasa disebut orang rukun Islam, yang ada 5 itu. Nah, ini ada lagi satu rukun iman itu gimana? Mbak, tolong penjelasannya itu. Apa bagian dari pelajaran dalam juga itu, Pak? Mengenai iman kan sudah jelas. Nah, ini saya mengenai rukun iman atau iman kepada Allah, pada Rasul, pada kitab Allah, itu kan sudah jelas dan sudah kita lakukan. Termasuk keimanan ya, termasuk syahadat kita yang perlu diimani. Pada Allah, pada Rasul. Loh, iman itu kan percaya. Lah percaya karo ananing Gusti Allah, terus percaya ananing utusannya pembawa bawahnya dan kodok kodat dan seterusnya itu kan sudah jelas semuanya. Tidak ada, ya sudah lengkap di sini. Karena tinggal kita membaca atau memberi wawasan-wawasan yang lain. Itu jawaban saya. Ataukah kalau memang diperlukan jawaban, saya kembalikan kepada putu saya, Pak Cipto, silakan untuk menjawabnya, monggo. Kalau kiranya cukup, ya kita berakhiri saja pada malam hari ini. Monggo, kalau memang perlu dijawab, Pak Cipto yang saya tunjuk menjawab lengkapnya. Oke, Mbak, terima kasih atas jawabannya, Mbak Hasan. Jadi jelas untuk masalah rukun iman. Rukun iman tadi sudah tercakup dalam
bangunan keselamatan yang pertama yaitu syahadat. Nah, disitulah tempat rukun iman itu. Di syahadat tadi, mengimani yang 6 tadi ya Mbak ya. Oke, saudaraku sekalian, dulur-dulurku, sebelum saya tutup, ini saya berikan kesempatan sekali lagi, barangkali ada yang belum jelas, ada yang belum terang, silakan ditanyakan. Karena waktu juga sudah malam, di Kalimantan ini sudah setengah 12, Mbak. Monggo, Iya. Lur. Monggo, Iya, kesempatannya digunakan. Nanti kalau kurang jelas lagi, bisa dibuka lagi dalam acara RPTN. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mempertegas apa yang disampaikan oleh beliaunya aja. Yang namanya syariat itu yang dilakukan di kehidupan dunia. Syariatnya apa ya, belajar. Idat, setelah itu ribat, bersaudara. Idat itu belajar tata krama adab. Setelah itu ribat, bersaudara. Setelah itu fatah, memperjuangkan nasib bersama-sama. Setelah itu falah, menyebut kemenangan. Itu yang dilakukan luar, bentuk luarnya. Syariat itu bentuk luar di dunia itu. Nah, hakikatnya yang ada di hatimu tuh. Hatimu lurus, tegak lurus. Sholat, zakat. Jadi kamu nggak wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari rezeki. Apa rezeki itu? Sesuatu yang lebih dari orang lain, dari saudaramu yang lain. Kamu punya kelebihan daripada saudaramu. Nah, sebagian dari kelebihanmu itu kamu sampaikan kepada saudara, sehingga saudaramu tidak kekurangan. Rizki itu kelebihan, ada nilai lebih dari orang lain. Atau dirimu menyadari diberikan kelebihan oleh Allah apa. Itu rezeki. Rizki itu nilai kelebihan daripada saudara yang lain. Itu namanya rizki. Kamu diberi kelebihan pinter, memahami, bisa memperjelas tentang apa yang disampaikan oleh saudara yang lain. Itu sebagian dari rizki yang diberikan Allah. Sehingga kamu bisa memberikan penjelasan untuk memperjelas penyampaian. Jadi rezeki itu sifatnya sesuatu yang punya nilai lebih dari Allah. Punya value. Itu rezeki. Setelah itu, puasa. Puasa itu menahan diri agar kamu tidak cepat-cepat marah, tidak lekas keluar kata-kata yang menjadikan kamu keluar dari masjid. Atau kamu punya sesuatu yang bisa dihukumi, mengeluarkan tindakan atau sesuatu yang bisa dihukumi kamu keluar dari Baitullah. Itu menahan diri. Setelah itu haji. Haji itu berhujah, bisa cerita dari awal sampai akhir perjalanan keimananmu. Haji itu berhujah karena kamu hafal. Oh, di Baitullah. Oh, jadi rukun haji itu semuanya untuk menghafalkan perjalanan hatimu, keakuanmu itu loh, imanmu, ikhlasmu, berserah dirimu, jujurmu, longgarnya hatimu. Terus
bisa menceritakan kalau oh yang saya percaya jelas di dalam hati ketetapan. Terus setelah itu hatimu membesar. Setelah itu tumbuh keyakinan. Terus ke depannya melihat nasibmu ke depan, kamu punya keyakinan Allah yang kamu percaya menyelamatkan. Terus kamu punya saudara, banyak saudara yang sama-sama di jalan Allah. Itu namanya haji. Haji itu fasih dan fakih sempurnanya keselamatan. Kalau sempurnanya amal ya di itu tadi. Idat, ribat, fatah, falah. Kalau sempurnanya keselamatanmu ya sholat, zakat, puasa, haji. Semakin kamu mampu berhujah apa yang kamu lakukan, urusan keimananmu, semakin kamu kokoh, yakin nggak mungkin kamu tuh keluar dari Baitullah. Nggak mungkin kamu sampai kapanpun tuh nggak mungkin terlepas dari orang-orang yang beriman. Jadi kamu menjadi jamaah yang kokoh kalau kamu sudah mampu berhujah. Kalau berhujah itu ternyata bohong, di belakangnya ternyata berkhianat, dia tidak mungkin berada di barisan itu selanjutnya, tapi mundur. Dan hanya bicaranya, tapi perjalanan rohaninya nggak jujur dengan Allah. Perjalanan pengetahuannya sehingga akunya itu terbimbing ke dalam, ikhlasnya luas, ketetapannya itu konsekuen. Jadi mampu berhujah itu. Mampu berhujah perjalanan ke Baitullah dan bersama-sama dengan saudara yang lain itu namanya haji. Ya, gitu ya. Siap Gus, nggih, alhamdulillah keterangannya. Siap, Kang, siap. Siap Gus, kula terami. Oke. Ya wes, saya nambah itu aja. Saya tak mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi keterangan dari imam kita sebagai pelengkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Hasan dari awal sampai akhir, dan keterangan tadi benar-benar membuka cakrawala kita, semakin luas pengetahuan kita, semakin mantap dengan kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh imam kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih. Jadi semuanya apa yang kita pelajari pada malam ini, Zoom malam ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu Lur ya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada saudara dan saya atas pimpinan atau ya. Akhiri. Wassalamualaikum taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau serahkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semua, dengan berakhirnya acara ini, di sini saya sebagai host atau pembawa acara, dari awal hingga akhir, dari berbagai saya yang tidak berkenan di hati saudaraku semua, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih saudara-saudaraku masih setia mengikuti sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini menjadi semakin luasnya pengetahuan kita tentang keimanan, dan semoga bisa menjadikan laku kita jadi iman, kita jadikan kelakuan. Amin, amin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua yang saya cintai, yang saya kasih, dari saya cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.